Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan tentang sistem pendukung keputusan. Nah, di sini kami akan memberikan pengertian menurut Raymond ialah sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem yang menyediakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan komunikasi untuk permasalahan yang bersifatnya semi-struktur. Yang kedua, menurut Wikipedia adalah bagian dari sistem informasi yang berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Yang ketiga, menurut Moore dan Cheng ialah digambarkan sebagai sistem yang berkemampuan mendukung analisis adanya hoax data dan pemodelan keputusan berorientasi keputusan, orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat yang tidak biasa. Jadi, sistem pendukung keputusan adalah sistem yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah agar masalahnya yang ada dapat diselesaikan dengan baik. Nah, di sini ada beberapa tujuan sistem pengambilan keputusan. Yang pertama, membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi-struktur. Yang kedua, memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya yang dimaksud untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada perbaikan efisiennya. Yang keempat, kecepatan komputerisasi memungkinkan para pengambil keputusan untuk melakukan banyak secara cepat dengan biaya yang lebih rendah. Yang kelima, membangun suatu kelompok pengambil keputusan, terutama para pakar, biasanya sangat mahal. Pendukung komputerisasi bisa mengurangi ukuran kelompok, memungkinkan para anggotanya berada di berbagai lokasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, dukungan kualitas komputer bisa meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat. Lalu, berdaya saing, manajemen dan pemberdayaan sumber daya perusahaan, tekanan persaingan menyebabkan tugas pengambilan keputusan menjadi sulit. Yang terakhir, mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan. Kemudian jenis-jenis sistem pendukung keputusan. Pertama, berdasarkan tingkatan teknologi. SPK spesifik dengan karakteristik tertentu, contohnya yaitu SPK untuk penentuan harga satuan barang. Lalu pembangkit SPK, software khusus yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan SPK, contohnya memudahkan SPK spesifik. Kemudian perlengkapan SPK, software dan hardware yang mendukung pembangunan SPK spesifik dan pembangkit SPK, contohnya Microsoft Visual Basic 6.0. Yang kedua, berdasarkan tingkat dukungannya. Retrieve Information Element, yaitu berupa akses selektif terhadap informasi. Lalu analysis entry file, dalam tahapan ini para manajer diberi akses untuk melihat dan menganalisis file secara lengkap. Kemudian estimate decision consequence, dalam tahapan ini manajer dimungkinkan untuk melihat dampak dari setiap keputusan yang mungkin diambil. Lalu propose decision, dukungan di tahapan ini sedikit lebih maju lagi. Suatu alternatif keputusan bisa disodorkan ke hadapan manajer untuk dipertimbangkan. Yang terakhir, make decision. Tahapan ini akan diberikan sebuah keputusan yang tinggal menunggu legitimasi dari manajer untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu komponen sistem pendukung keputusan. Ada 3 komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama yaitu subsistem manajemen basis data atau database manajemen subsistem, yaitu bagian yang menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh database manajemen subsistem atau DBMS. Yang kedua adalah subsistem manajemen basis model atau model based manajemen subsistem.
ialah sistem pendukung keputusan yang memungkinkan pengambil keputusan menganalisa secara utuh dengan mengembangkan dan membandingkan alternatif solusi. Yang ketiga ialah subsistem perangkat lunak penyelenggara dialog atau Dialog Generation and Management Software. Ialah subsistem dialog merupakan bagian dari sistem pendukung keputusan yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan representasi dan mekanisme kontrol selama proses analisa dalam sistem pendukung keputusan yang ditentukan dari kemampuan berinteraksi antara sistem yang terpasang dengan user. Subsistem dialog dibagi menjadi 3, yaitu bahasa aksi, bahasa tampilan, dan bahasa pengetahuan. Selanjutnya ialah proses sistem pendukung keputusan. Ada 4 proses sistem pendukung keputusan. Yang pertama ialah tahap pemahaman atau intelligence phase. Dalam tahap ini, data masukan diperoleh dan diproses dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah. Yang kedua adalah tahap perancangan atau design phase. Tahap ini merupakan proses pembangunan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Yang ketiga ialah tahap pemilihan atau choice phase. Ialah tahap yang dilakukan untuk pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan atau dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Yang keempat ialah tahap implementasi atau implementation phase. Dalam tahap ini dilakukan penerapan terhadap perancangan sistem yang telah dibuat. Pada tahap perancangan sistem pelaksanaan alternatif, tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Selanjutnya ialah keterbatasan sistem pendukung keputusan. Ada 4 keterbatasan sistem pendukung keputusan. Yang pertama ialah kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Misalnya, kemampuan manusia untuk mengambil keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki, tapi juga dari saran orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, yaitu kemampuan suatu SPK terbatas pada perbendaharaan pengetahuan yang dimiliki atau pengetahuan dasar serta model dasar. Maksudnya, sistem pendukung keputusan hanya bisa menyelesaikan masalah sesuai data masukan yang diprogram dalam sistem itu. Yang ketiga ialah proses yang dapat dilakukan SPK biasanya tergantung pada perangkat lunak yang digunakan. Yang keempat ialah SPK tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki oleh manusia. Sistem ini dirancang hanya untuk membantu pada saat pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga ada permasalahan yang tidak bisa dikerjakan oleh sistem pendukung keputusan dan harus dikerjakan oleh manusia. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.